Di setiap sudut perbincangan, di setiap judul berita teknologi, satu akronim ini terus bergema. AI, atau kecerdasan buatan. Ia bukan lagi sekadar fiksi ilmiah, melainkan realitas yang telah berkembang pesat dan merasuki setiap aspek kehidupan kita. Dari asisten virtual di ponsel Anda, hingga mobil tanpa pengemudi, AI telah membuka gerbang menuju masa depan yang tak terbayangkan. Namun, di balik janji-janji revolusioner ini, tersimpan pula bayangan pertanyaan yang menghantui. Apakah AI adalah kunci menuju utopia? Atau justru ancaman eksistensial bagi umat manusia, terutama dalam hal pekerjaan? Mari kita selami lebih dalam dunia AI, dari dampak positifnya yang memukau, hingga skenario terburuk yang bisa mengancam peradaban. Kisah AI bukanlah fenomena instan. Akarnya membentang jauh ke belakang hingga pertengahan abad ke-20. Konsep mesin berpikir sudah ada dalam imajinasi manusia. Namun, baru di tahun 1950-an, dengan pemikiran brilian Alan Turing dan proposal formal John McCarthy dalam Dartmouth Conference tahun 1956, bidang kecerdasan buatan ini resmi lahir. Awalnya, AI didominasi oleh expert systems, di mana program komputer diberikan berbagai aturan eksplisit yang dibuat oleh manusia untuk menyelesaikan masalah. Namun, hal tersebut tetaplah mempunyai keterbatasan. Lompatan besar terjadi dengan munculnya machine learning, di mana AI mulai bisa belajar dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit untuk setiap skenario. Dan puncaknya, deep learning, sebuah sub-bidang machine learning yang terinspirasi dari struktur otak manusia berupa jaringan saraf biruan, memungkinkan AI mengenali pola-pola kompleks dalam data yang sangat besar. Revolusi data, dengan ketersediaan informasi digital yang masif, menjadi bahan bakar utama bagi perkembangan pesat AI saat ini. Dari sekadar algoritma sederhana, AI kini telah berevolusi menjadi sistem yang mampu melakukan berbagai tugas yang dulu dianggap hanya bisa dilakukan oleh manusia, seperti mengenali wajah, menerjemahkan bahasa, bahkan menciptakan karya seni. Dampak positif AI bagi peradaban manusia tak bisa dipungkiri. Ia adalah alat dahsyat yang mampu mempercepat kemajuan di berbagai bidang. Di sektor kesehatan, AI merevolusi diagnosis penyakit. Algoritma AI bisa menganalisis gambar medis seperti MRI atau CT scan dengan akurasi yang lebih tinggi dari mata manusia, mendeteksi kanker atau penyakit lain pada tahap awal. Selain itu, AI juga mempercepat penemuan obat-obatan baru, menganalisis jutaan senyawa kimia dalam waktu singkat untuk menemukan kandidat potensial. Operasi bedah kini bisa dibantu oleh robot yang dikendalikan oleh AI, memungkinkan presisi yang tak pernah ada sebelumnya, sehingga dapat mengurangi risiko dan mempercepat pemulihan pasien. Penggunaan AI sangat bergantung pada data. Apabila data yang tersedia tidak lengkap atau bias, dapat terjadi kesalahan diagnosis atau rekomendasi pengobatan yang tidak tepat. Ada juga kekhawatiran soal privasi data pasien yang sangat sensitif. Selain itu, terlalu bergantung pada AI dapat mengurangi keterampilan dokter dan perawat dalam mengambil keputusan, serta meningkatkan kesenjangan antara pasien yang memiliki akses teknologi canggih dengan yang tidak. Dalam pendidikan, AI membuka pintu personalisasi. Sistem pembelajaran yang adaptif dan didukung oleh AI bisa memahami gaya belajar dan kecepatan masing-masing siswa, menyesuaikan materi, dan memberikan umpan balik yang tepat. Tutor virtual berbasis AI dapat memberikan bantuan kapan saja, di mana saja, sehingga menjadikan pendidikan lebih inklusif dan efektif untuk semua kalangan.
Meski begitu, ada juga sisi negatif yang diberikan oleh AI dalam dunia pendidikan. Terlalu bergantung pada AI bisa membuat siswa menjadi kurang berpikir kritis dan kreatif, karena semua telah disediakan oleh AI. Ada juga kekhawatiran soal privasi data siswa yang harus dijaga ketat. Selain itu, tidak semua sekolah atau siswa memiliki akses ke teknologi AI yang canggih, yang dapat memperlebar kesenjangan pendidikan. AI juga mungkin dapat mengurangi interaksi langsung antara guru dan siswa. Padahal, interaksi tersebut penting untuk perkembangan sosial dan emosional. Dalam bidang transportasi, mobil otonom yang digerakkan oleh AI menjanjikan masa depan yang lebih aman dan efisien. Dengan mengurangi kesalahan manusia, potensi kecelakaan dapat diminimalisir. Sistem AI juga bisa mengoptimalkan arus lalu lintas, mengurangi kemacetan, dan menghemat energi. Seperti halnya di bidang lain, AI juga memberikan dampak negatif dalam bidang transportasi. Penggunaan AI yang luas transportasi dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan bagi para supir atau operator transportasi. Selain itu, terdapat juga kekhawatiran besar soal keamanan siber, karena sistem AI dapat diretas dan menyebabkan kekacauan. Tidak hanya itu, biaya awal investasi untuk teknologi AI di transportasi sangatlah tinggi, dan masih banyak regulasi yang harus disiapkan untuk mengakomodasi teknologi tersebut. Pertanyaan tentang siapa yang bertanggung jawab jika terjadi kecelakaan pada kendaraan otonom juga masih menjadi perdebatan. Dalam hal lingkungan dan iklim, AI menjadi alat vital dalam memerangi krisis global. Ia mampu menganalisis data iklim yang sangat besar untuk memprediksi perubahan cuaca ekstrim, memantau deforestasi, mengoptimalkan penggunaan energi di bangunan dan industri, serta membantu dalam penemuan solusi energi terbarukan yang lebih efisien. Meski begitu, sistem AI juga butuh banyak energi untuk beroperasi, terutama untuk melatih model-model AI yang kompleks, yang berarti jejak karbonnya bisa tinggi. Produksi perangkat keras untuk AI juga menghasilkan limbah elektronik. Selain itu, jika tidak diatur dengan baik, AI bisa digunakan untuk memaksimalkan eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan keberlanjutan. Ada juga risiko bahwa AI bisa menyebabkan konsekuensi tak terduga pada ekosistem jika keputusannya tidak dipantau. Dalam hal keamanan, AI juga digunakan untuk mendeteksi penipuan finansial, mengidentifikasi ancaman siber, dan membantu penegak hukum dalam menganalisis data yang besar untuk mencegah kejahatan. Sistem pengenalan wajah dan analisis perilaku juga dapat membantu meningkatkan keamanan publik. Meski begitu, kekuatan AI ini bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan serangan siber yang lebih canggih, seperti phishing yang sangat personal atau deepfake yang menipu. Ada juga risiko pelanggaran privasi jika AI digunakan untuk pengawasan massal tanpa kendali. Selain itu, kesalahan atau bias dalam data AI dapat menyebabkan diskriminasi atau keputusan keamanan yang tidak adil. Dan yang tak kalah penting, perlombaan senjata AI antara pihak baik dan jahat dapat semakin intens, menciptakan ancaman baru yang sulit ditangani. Singkatnya, AI memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup manusia secara drastis dengan memecahkan masalah-masalah kompleks yang dulunya mustahil untuk dipecahkan. Namun, seperti dua sisi mata uang, kemajuan AI juga membawa risiko dan tantangan etis yang serius. Salah satu isu utama adalah bias algoritma. AI belajar dari data yang diberikan kepadanya. Jika data tersebut bias, entah itu bias ras, gender, atau sosial ekonomi, maka AI akan mereplikasi dan bahkan memperkuat bias tersebut. Salah satu contohnya adalah sistem pengenalan wajah AI yang kurang akurat pada individu berkulit gelap atau algoritma rekrutmen yang secara tidak sengaja mendiskriminasi gender tertentu. Bias tersebut dapat memperburuk kesenjangan sosial dan menciptakan ketidakadilan yang sistematis.
Privasi dan pengawasan massal adalah kekhawatiran lainnya. Dengan kemampuan AI untuk menganalisis data pribadi dalam skala besar, terdapat risiko penyalahgunaan untuk pengawasan yang invasif oleh pemerintah atau perusahaan. Setiap jejak digital kita dapat dianalisis, sehingga membentuk profil yang sangat detail yang dapat mengancam kebebasan individu dan privasi. Kemudian, terdapat juga ancaman disinformasi dan manipulasi opini publik. Dengan teknologi deepfake, AI bisa menciptakan video, audio, atau gambar yang sangat realistis namun palsu, membuat seseorang tampak mengatakan atau melakukan hal yang tidak pernah ia lakukan. Hal tersebut dapat digunakan untuk propaganda politik, penipuan, atau merusak reputasi, mengikis kepercayaan publik terhadap kebenaran. Isu etika AI juga muncul dalam konteks yang lebih besar. Siapa yang bertanggung jawab jika AI melakukan kesalahan fatal? Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai moral ke dalam mesin? Kekhawatiran terbesar adalah pengembangan senjata otonom mematikan atau LAWS yang sepenuhnya dikendalikan oleh AI, tanpa campur tangan manusia. Kemampuan untuk mengambil keputusan hidup atau mati tanpa emosi dan moral manusia adalah garis merah yang banyak pihak enggan lewati. Risiko terakhir adalah risiko keamanan siber. AI yang canggih dapat digunakan oleh peretas untuk melancarkan serangan siber yang jauh lebih kompleks dan sulit dideteksi, yang dapat mengancam infrastruktur vital dan data sensitif. Salah satu kekhawatiran paling mendalam tentang AI adalah dampaknya terhadap pasar kerja. Sebuah pertanyaan muncul, akankah AI mencuri pekerjaan kita? Jawabannya kompleks, melibatkan pergeseran besar, bukan sekadar penggantian total. Pekerjaan yang rutin dan repetitif adalah pekerjaan yang paling rentan digantikan oleh AI. Robot dan AI sudah lama mengambil alih tugas-tugas di pabrik perakitan yang menggantikan buruh manual. Namun, kini ancaman itu meluas ke pekerjaan kerah putih yang melibatkan tugas kognitif. AI dapat menulis laporan dasar, menganalisis data keuangan, menyusun draft email, melakukan riset hukum awal, bahkan membuat desain grafis atau kode program. Hal tersebut berarti pekerjaan seperti akuntan entry level, customer service, asisten administrasi hingga analisis data dasar mungkin akan sangat terautomasi. Studi dari berbagai lembaga seperti McKinsey atau World Economic Forum memprediksi bahwa jutaan pekerjaan akan terdisrupsi. Namun, mereka juga memprediksi bahwa AI akan menciptakan jenis pekerjaan baru yang belum kita bayangkan. Pekerjaan yang membutuhkan kreativitas tinggi, kecerdasan emosional, pemikiran kritis, dan kemampuan berinteraksi kompleks dengan manusia cenderung lebih aman. Misalnya, AI trainer, prompt engineer, ethics AI specialist, atau robot mekanik. Hal tersebut bukan berarti kita akan menghadapi pengangguran massal yang tak terhindarkan. Lebih tepatnya, ini adalah pergeseran pekerjaan secara besar-besaran. Tenaga kerja harus beradaptasi melalui reskilling atau mempelajari keterampilan baru yang sama sekali berbeda, dan upskilling atau meningkatkan keterampilan yang sudah ada agar lebih relevan dengan era AI. Pemerintah, institusi pendidikan, dan perusahaan memiliki peran krusial dalam menyiapkan angkatan kerja untuk masa depan ini. Model ekonomi gig juga menjadi semakin berkembang, di mana individu menawarkan keterampilan spesifik yang tidak dapat diotomatisasi. Kolaborasi antara manusia dan AI, bukan persaingan, akan menjadi kunci produktivitas di masa depan. Di luar pergeseran pekerjaan dan masalah etika, ada skenario yang jauh lebih menakutkan yang disebut oleh beberapa ilmuwan sebagai ancaman eksistensial bagi umat manusia. Hal tersebut berkaitan dengan potensi munculnya superintelligence. Bayangkan sebuah AI yang tidak hanya cerdas, tetapi jauh lebih cerdas daripada seluruh umat manusia. AI ini memiliki kemampuan untuk belajar dan meningkatkan dirinya sendiri secara rekursif, dengan kecepatan yang tak bisa kita pahami.
Ini adalah konsep yang disebut singularitas, sebuah titik di mana kemajuan teknologi menjadi tak terkendali dan tak dapat diprediksi, dan peradaban manusia akan berubah secara radikal dan tak dapat diubah. Dalam skenario terburuk, jika super intelligence ini tidak selaras dengan nilai atau tujuan manusia, kita dapat kehilangan kendali sepenuhnya. Mungkin AI tidak bermaksud jahat, tetapi tujuannya dapat berbeda dengan tujuan kita. Misalnya, jika tujuannya adalah membuat dunia lebih efisien, AI mungkin memutuskan bahwa keberadaan manusia dengan segala kompleksitas dan ketidakefisienannya adalah penghalang. Atau, ia dapat mengendalikan infrastruktur vital kita, seperti listrik, air, komunikasi, bahkan persenjataan, untuk mencapai tujuannya sendiri. Para pemikir besar seperti fisikawan Stephen Hawking dan pengusaha teknologi Elon Musk, serta sejarawan Yuval Noah Harari, telah berulang kali menyuarakan kekhawatiran tentang hal tersebut. Mereka menekankan AI alignment problem. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa AI yang kita ciptakan memiliki nilai, tujuan, dan perilaku yang selaras dengan kepentingan terbaik manusia, dan bukan malah merugikan kita. Membangun AI yang super cerdas tanpa sistem pengaman dan nilai etis yang kuat, ibarat membangun dewa tanpa kebaikan hati. Ini bukan lagi fiksi ilmiah murni, melainkan subjek penelitian serius di lembaga-lembaga terkemuka. Pertanyaannya bukanlah lagi apakah AI bisa lebih cerdas daripada kita, melainkan bagaimana kita memastikan AI yang lebih cerdas itu tetap bermanfaat dan aman bagi kita. Hal tersebut adalah tantangan terbesar di abad ini. Melihat potensi dan risiko AI, jelas bahwa kita berada di persimpangan jalan. Jalan menuju utopia cerdas atau jurang kehancuran. Masa depan AI dan masa depan manusia akan sangat bergantung pada bagaimana kita mengelola teknologi ini. Untuk mengelola AI, kita membutuhkan kolaborasi global yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemerintah, ilmuwan, etikus, perusahaan teknologi, dan masyarakat sipil harus bekerja sama untuk mengembangkan kerangka regulasi dan tata kelola AI yang kuat. Ini termasuk standar etika yang jelas, transparansi algoritma, akuntabilitas bagi pengembang, serta investasi dalam penelitian untuk AI safety dan AI alignment. Pendidikan dan kesadaran publik juga sangatlah penting. Kita harus memahami apa itu AI, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana kita bisa hidup berdampingan dengan AI secara produktif. Kita perlu mendorong inovasi yang bertanggung jawab, di mana keuntungan finansial tidak mengalahkan pertimbangan etika dan dampak sosial. AI adalah alat. Kekuatannya terletak pada potensi yang kita berikan padanya. Apakah kita akan menggunakannya untuk mengatasi tantangan terbesar umat manusia, seperti penyakit, kemiskinan, dan perubahan iklim? Atau akankah kita membiarkannya menciptakan kesenjangan baru dan bahkan mengancam keberadaan kita sendiri? Pilihan ada di tangan kita. Kisah AI adalah kisah yang belum usai. Kita sedang menulis bab-babnya saat ini. Ia adalah cerminan dari kecerdasan dan ambisi kita, tetapi juga sebuah ujian bagi kebijaksanaan dan moralitas kita sebagai peradaban. Bagaimana kita akan memastikan AI menjadi kekuatan untuk kebaikan, bukan bahaya? Menurut Anda, apa tantangan dan peluang terbesar AI di masa depan? Bagikan pandangan Anda di kolom komentar di bawah. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk konten-konten mendalam lainnya tentang teknologi, ekonomi, dan masa depan kita. Sampai jumpa di video berikutnya.